Assalamualaikum. Halo teman-teman. Balik lagi di Mini Vlog Abang dan Ade. Halo teman-teman. Jadi hari ini Mama dan Ayah mau ajakin Abang Ade ke Monumen Pancasila Sakti. Kenapa harus ke Monumen Pancasila Sakti? Karena ini sebagai sumber sejarah yang menceritakan terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, sehingga peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 oleh PKI. Monumen Pancasila atau yang sering dikenal juga dengan sebutan Monumen Pahlawan Revolusi atau yang paling sering disebut orang-orang adalah Lubang Buaya. Dan Lubang Buaya ini merupakan saksi bisu atas terjadinya tragedi pembantaian besar setelah kemerdekaan Indonesia. Oke guys, itu bacaan yang terdiri dari 1 sampai 5. Teman-teman, kita sekarang mau menuju sumur maut. Tempat para jenderal diculik. Dan dalam tragedi itu ada 7 pahlawan revolusi yang gugur dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Sekarang kita ada di depan pos komando. Pos komando ini merupakan tempat di mana anggota PKI melakukan berbagai kegiatan, seperti rapat dan koordinasi. Pada peristiwa G30 SPKI, rumah ini digunakan oleh pemimpin gerakan yaitu Letkol Untung untuk mempersiapkan penculikan terhadap 7 perwira TNI Angkatan Darat. Mari kita berdoa sejenak untuk para pahlawan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala kesalahan mereka. Terimalah budi baik dan segala pengorbanan mereka, serta tinggikanlah derajat dan muliakanlah mereka dalam golongan hamba-hambamu. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dapur umumnya. Ayo. Sekarang kita mau memasuki dapur umum. Dapur umum ini merupakan salah satu saksi sejarah yang digunakan oleh gerombolan PKI sebagai tempat penyediaan konsumsi bagi para gerombolan PKI. Beberapa benda bersejarah yang masih dapat dilihat di rumah dapur umum ini antara lain ada lemari, rak, piring, dan tempat memasak dengan kayu bakar, wajan, dandang, dan lain-lainnya. Adalah sisa genteng dari ketiga rumah ini. Biasanya tinggal. Karena abang masih penasaran dengan isi diorama yang ada di Lubang Buaya, maka dari itu dia minta balik lagi mau lihat lagi sejarah yang ada di Lubang Buaya ini. Ini adalah nama ke-7 pahlawan revolusi yang gugur di Lubang Buaya. Teman, sekarang kita mau ke Museum Pengkhianatan PKI Komunis. Di dalam museum ini terdapat koleksi foto pemberontakan PKI, pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi, pakaian asli para pahlawan revolusi, dan beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Monumen Pancasila Sakti yang dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia yaitu Bapak Soeharto. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia dari ancaman komunis. Ini adalah Pak Sukitman. Pak Sukitman adalah tokoh kepolisian yang menjadi saksi sejarah terjadinya gerakan G30 SPKI. Ini adalah Jenderal Abdul Haris Nasution yang selamat dari penculikan gerombolan PKI. Ia berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok dan bersembunyi di kediaman Duta Besar Irak. Namun naas Pak Nas harus kehilangan putrinya yaitu Ade Irma Nasution dan ajudannya yaitu Kapten Pierre Tendean. Peristiwa G30 SPKI meninggalkan kisah yang kelam bagi bangsa ini.
dan telah menghilangkan ketujuh nyawa para pahlawan bangsa dengan sangat keji. Jangan biarkan kejadian kelam yang sama terulang kembali karena kelalaian kita dalam menjaga pemikiran rakyat Indonesia. Karena dari pikiranlah semuanya bermula. Peristiwa G30 SPKI mengajarkan kepada bangsa ini bahwa kekejaman tidak akan menyelesaikan masalah. Mari kita mengheningkan cipta sekaligus mendoakan para pahlawan kita yang telah gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Semoga mereka berada di tempat terbaik di alam sana. Amin. Kita sudah keluar dari Museum Pancasila. Peristiwa G30 SPKI mengajarkan kita bahwa di balik perjuangan pasti ada hikmah dan pada akhirnya kejahatan itu akan tenggelam oleh kebaikan. Orang-orang yang benar dan hebat dalam sejarah tidak pernah ingin menjadi hebat untuk diri mereka sendiri. Demikianlah mini vlog kita hari ini. Maafin Mama kalau ada penyampaian atau penyebutan yang salah. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.